Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa muwalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini melalui via Zoom. Kemudian salat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 1 PAI, kelompok 1A PAI akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yakni tentang rancangan PAI bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Fani Nurhaliza. Kepada saudari Fani Nurhaliza, kami serahkan. Itunya ke bawah. Karakteristik perkembangan bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan masa kehidupan bayi pada usia 0 sampai 2 tahun. Namun selama 2 minggu pertama dan setelah kelahiran diberi istilah tersendiri yaitu masa bayi baru lahir, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Next. Yang pertama, masa bayi baru lahir. Perkembangan fisik motoriknya pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan secara cepat di lingkungan yang baru. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, pengisapan, penelan, bernapas, dan membuang kotoran. Yang kedua, seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung akan tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Next. Yang kedua, perkembangan motorik. Gerakan bayi yang baru lahir bersifat acak dan tidak berhubung dengan kejadian di lingkungan. Gerakan bayi tersebut dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi pada seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi, walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi. Biasanya gerakan menyeluruh sebagian meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Yang kedua, gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan yang terjadi gerak refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan yang tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama. Dilanjut sama Dewi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah perkembangan bahasa usia 0 sampai 2 minggu. Bahasa pada masa ini harus lebih dikatakan sebagai komunikasi yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama menangis. Selama masa neonatal dan bulan-bulan pertama masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol. Menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar, yang berguna memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk darah. Yang kedua adalah suara eksplosif. Kadang-kadang bayi baru lahir mengeluarkan suara eksplosif seperti napas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan dan terjadi secara kebetulan. Kalau otot-otot suara mengerut, biasanya bunyi-bunyi itu disebut dekutan.
Dekukan atau dengkuran. Lambat laun bunyi-bunyi tersebut diperkuat dan berkembang menjadi ocehan yang selanjutnya menjadi bicara. Next. Yang kedua adalah masa bayi, usia 2 minggu sampai 2 tahun. Perkembangan fisik atau usia 2 minggu sampai 2 tahun. Yang pertama, selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun, dan dalam tahun kedua, tingkat pertumbuhan cepat menurun. Yang kedua, selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Sedangkan pada tahun kedua terjadi sebaliknya. Yang ketiga adalah proporsi tubuh. Pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat, sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas dan pada masa akhir bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Yang keempat adalah selama tahun kedua ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas, seperti ektomorfik, mesomorfik, atau endomorfik. Next. Dan yang B, perkembangan motorik usia 2 minggu sampai 2 tahun. Yang pertama, gerak refleksi tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial mulai antara bulan ketiga dan keempat. Yang kedua, dalam posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak dalam usia 1 bulan, dalam posisi terlentang pada usia 5 bulan, dan dalam posisi duduk pada usia 4 atau 6 bulan. Yang ketiga adalah pada usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang, pada 4 bulan dari tengkurap ke samping, dan pada usia 6 bulan dapat berguling sepenuhnya. Yang keempat adalah pada usia 4 bulan, bayi dapat ditarik ke posisi duduk. Usia 5 bulan dapat duduk dengan dibantu. 7 bulan dapat duduk tanpa dibantu sebentar, dan duduk tanpa bantuan selama 10 menit atau lebih pada usia 9 bulan. Dan yang kelima, gerakan ibu jari menjauhi jari-jari lain dalam usaha menggenggam muncul pada usia 3 atau 4 bulan. Dan dalam usaha mengambil benda antara 8 sampai 10 bulan. Dan yang keenam, pada akhir minggu kedua, bayi dapat memindahkan tubuh dengan cara menendang. Pada usia 6 bulan dapat bergerak dalam posisi duduk, bayi bisa merangkak pada usia sekitar 8 sampai 10 bulan. Menarik diri sendiri ke posisi berdiri pada usia 10 bulan, berdiri dengan bantuan pada 11 bulan, berdiri tanpa bantuan pada usia 1 tahun, dan berjalan tanpa bantuan pada usia 13 atau 14 bulan. Dan dilanjut oleh Saudari Ulan. Terima kasih kepada Dewi. Sekarang dilanjut oleh saya. C. Perkembangan sosial atau usia 2 minggu sampai 2 tahun. Attachment atau kelekatan, hubungan kasih sayang yang dibentuk seseorang dengan orang lain merupakan bentuk sosialisasi dini atau early socialization. Dan pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Usia 2 bulan atau social period, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Usia 7 bulan terjadi generalisasi pada semua orang atau disebut indiscriminate attachment. Dan pada usia 7 sampai 12 bulan terbentuk specific attachment di mana bayi mulai takut terhadap orang asing dan attachment terarah kepada ibu atau orang yang paling dekat hubungannya. Kedua, sekitar usia 6 bulan muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan pada seseorang atau termasuk kepada bayi lain. Bukan senyum refleks karena reaksi tubuh terhadap rangsang. Ketiga, pada usia 9 sampai 13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi lain, dan meniru perilaku dan suara mereka. Keempat, pada usia 16 sampai 18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah atau permintaan orang dewasa. Kelima, usia 18 sampai 24 bulan,
Bayi berminat bermain dengan bayi lain dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Keenam, usia 22-24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, dan berpakaian. Next. Perkembangan bahasa. Yang pertama ada kesenjangan fungsi reseptif dan ekspresif. Kemampuan mengerti apa yang disampaikan orang lain sudah mulai berkembang pada tahun pertama masa bayi, sedangkan kemampuan mengutarakan pikiran atau perasaan baru berkembang kemudian. Kedua, ekspresi muka pembicara, nada suara, dan isyarat-isyarat tangan membantu bayi untuk mengerti apa yang dikatakan padanya. Pada usia 3 bulan, bayi sudah mengerti ungkapan rasa marah, takut, dan senang. Ketiga, pada usia bayi 6 bulan, sebagian besar bayi bisa mengungkapkan dan mengucapkan mama, dada, nana, tata. Dan pada usia 12-18 bulan, bayi sudah mengerti kata-kata misalnya ibu, bapak, makanan, mainan, dan bagian badan. Next. Perkembangan moral dan agama. Pada usia 0-2 tahun, anak belum dapat melakukan penalaran atau penilaian terhadap aturan atau norma yang dikenakan padanya, sehingga anak masih memandang kaku pada aturan-aturan tersebut. Juga anak belum dapat mengerti mengenai agama, dia hanya melihat dan mengikuti apa yang orang lakukan jika sedang sholat atau mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Kemampuan intelektual atau kognitif berkaitan dengan thinking, perceiving, dan understanding untuk mengenal lingkungan. Bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerakan motorik. Namun karena saraf-saraf otak belum matang, maka pengenalan terhadap lingkungan tersebut atau berpikir, mempersepsi, memahami lingkungan seringkali tidak logis dan tidak realistis. Next. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional. Yang pertama, pada usia 2 bulan, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Kedua, pada usia 7-12 bulan, bayi mulai takut terhadap orang asing. Pada usia 16-18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah orang dewasa. Pada usia 18-24 bulan, bayi mulai bermain dan berkomunikasi dengan bayi lain. Pada usia 18-24 bulan, bayi mulai bermain dan berkomunikasi dengan bayi lainnya. Dan pada usia 1-2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ari. Baik, terima kasih kepada Saudara Wulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bagi usia 0-2 tahun. Lanjut. Satu, metode pendidikan agama Islam bagi bayi 0-2 tahun. Metode melalui nasihat. Metode ini terdapat di dalam jiwa yang membawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang terdengar. Pembawaan itu biasanya tidak tetap, selalu dirubah-rubah. Oleh karena itu, kata-kata yang disampaikan kepada harus diulang-ulang. Nasihat yang berpengaruh membuka jalan ke dalam jiwa secara langsung, melalui bimbingan. Nasihat saja tidak cukup bila tidak dibarengi dengan keteladanan dan perantara yang memungkinkan. Bila tersedia suatu teladan yang baik, maka nasihat akan terpengaruh di dalam jiwa dan akan menjadi sesuatu yang sangat besar dalam didikan anak. Next.
Di sini juga ada metode-metode. Yang pertama metode bercerita, yang kedua metode demonstrasi. Metode bercerita atau kisah yang memberikan kesan pada diri anak didik sehingga dapat mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang buruk sebagai dampak dari kisah-kisah itu, seperti mendidik melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Metode demonstrasi merupakan penyampaian bahan pelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada anak sesuatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan. Next. Yang kedua, ada media pendidikan agama Islam bagi bayi 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, media auditif merupakan media yang hanya bisa mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio, kaset, recorder, dan sebagainya. Pembelajaran pendidikan agama Islam juga dapat diterapkan dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun sholawat melalui radio maupun kaset. Yang kedua, ada media visual. Merupakan media yang hanya bisa mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini yang hanya menampilkan gambar menggambarkan film, strip, slide, foto, gambar atau lukisan, cetakan. Adapun media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film tanpa suara, kartun atau animasi. Yang ketiga, ada media audiovisual. Adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Seperti pada zaman sekarang, anak-anak dapat melihat cerita para nabi atau kartun yang mengajarkan tentang akidah dan akhlak melalui YouTube. Walaupun anak usia 0-2 tahun belum mengerti apa yang dilihat, akan lebih baik orang tua memberi tontonan seperti itu sejak dini. Lanjut. Yang ketiga, ada contoh-contoh isi pembelajaran. Ada pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Yang pertama, pendidikan akidah. Pada dasarnya, dalam kehidupan anak, pendidikan akidah harus terus-menerus ditanamkan pada diri sang anak agar setiap perkembangan dan pertumbuhannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang baik dan benar. Yang kedua, pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah seharusnya lebih dikenalkan dalam diri anak mungkin agar tubuh menjadi insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat pula dalam menjauhi segala larangannya. Yang ketiga ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yaitu pendidikan anak dilengkapi dengan pendidikan akhlak yang memadai. Maka dalam rangka mendidik anak kepada anak-anak, selain itu juga harus diberikan keteladanan yang tepat. Juga harus ditunjukkan bagaimana harus menghormati dan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rofi. Baik. Next. Nah, masa bayi merupakan masa kehidupan bayi pada usia 0-2 tahun. Namun, selama 2 minggu pertama dan setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir atau neonatal. Karena memiliki karakteristik tersendiri, sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. Perkembangan fisik bayi selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, seperti pada periode prenatal, dan kemudian mulai menurun. Dalam tahun kedua, tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi selama tahun kedua. Dan selama tahun kedua, terjadi hal yang sebaliknya. Nah, jadi perkembangan bayi ini seperti ada waktu-waktunya begitu. Jadi pada minggu pertama sampai
tahun pertama itu perkembangan lebih fokus pertumbuhan ke berat badan. Nah, kemudian pada tahun kedua itu menurun semuanya karena yang ditingkatkan di hal lain seperti misalnya pertumbuhan tinggi badan, tinggi tumit, begitu seperti itu. Nah, yang dari yang kami sampaikan tadi pada pendidikan untuk bayi di usia 0 sampai 2 tahun yang paling utama yakni ada 3 tadi yang di slide terakhir dijelaskan bahwa pendidikan yang utama bagi bayi 0 sampai 2 tahun itu yang pertama yakni pendidikan ibadah, pendidikan akidah terlebih dahulu, kemudian pendidikan ibadah, dan kemudian pendidikan akhlak. Nah, jika dari anak usia 0 sampai 2 tahun telah diajarkan yang pertama akidah yakni sebagai dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niscaya ke depannya anak tersebut akan menjadi anak yang benar-benar tumbuh dengan agama. Dan kita tahu agama sendiri sangat peduli tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Bahkan dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan tentang pertumbuhan, perkembangan anak. Misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 5 dijelaskan bahwa dari penciptaan manusia hingga dia nanti tua dan kemudian pikun, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 15 juga dijelaskan tentang penciptaan manusia. Nah, itu menjadi bukti bahwa Islam atau agama kita ini sangat peduli tentang hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yakni pendidikan ibadah yang harus ditanamkan pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kenapa? Karena pendidikan ibadah akan menjadi bekal. Karena ya sebagaimana kita tahu tujuan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni untuk beribadah kepadanya. Jadi ketika pada masa usia 0 sampai 2 tahun telah diajarkan tentang pendidikan ibadah, insya Allah ke depannya untuk menjalankan tujuan yang telah Allah amanahkan kepada manusia yakni untuk beribadah kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimudahkan karena dari sejak kecilnya dari usia 0 sampai 2 tahun bahkan telah diajarkan tentang pendidikan itu. Kemudian yang ketiga yakni pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini juga sangat penting karena akhlak ini hal yang sangat penting pokoknya dalam kehidupan, karena kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya akhlak, baik akhlak terhadap orang lain bahkan akhlak terhadap diri sendiri. Nah, akhlak tersendiri terbagi ada 2, yakni akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Nah, untuk anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun alangkah baiknya diajarin akhlak yang baik terlebih dahulu sehingga dia akan mengamalkan yang baik-baik dulu, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk diberitahu akhlak yang buruk itu seperti apa sehingga dia dapat menjauhi hal-hal tersebut. Nah, mungkin itu inti yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami pada saat ini. Semoga dapat dimengerti oleh kita semua. Semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri kami sendiri. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.